Udah record. Oke, record ya. 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait pemanfaatan software as a service menggunakan Google Platform dengan studi kasus Google Docs. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Arifuddin, kemudian ada teman saya Nimpuna Dewanggani, kemudian terakhir ada Mas Weldi Aryo Destia. Next. Nah, untuk pembahasan materi kali ini, yang pertama ada konsep dasar software as a service, kemudian ada arsitektur SaaS-nya, kemudian implementasi SaaS, dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, konsep dasar software as a service. Software as a Service atau di sini kita menyebutnya SaaS adalah model penyediaan perangkat lunak di mana perangkat lunak tersebut dihosting oleh penyedia layanan di server mereka dan pengguna dapat mengaksesnya melalui web browser atau interface khusus yang disediakan. Di sini Google Docs merupakan salah satu layanan software as a service dari Google Workspace yang memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan berkolaborasi pada dokumen secara online tanpa perlu menginstal software lokal. Konsep dasar SaaS yang diimplementasikan Google Docs mencakup beberapa prinsip utama. Yang pertama, aplikasi berbasis cloud atau aplikasi hanya tersedia online atau aplikasi ini menggunakan penyimpanan secara cloud atau online. Kemudian aksesnya hanya membutuhkan melalui internet. Terus yang ketiga ada multi-tenancy atau satu platform untuk banyak pengguna. Lalu ada real-time collaboration. Lalu next-nya ada penyimpanan terpusat di cloud atau cloud storage. Kemudian ada update otomatis dan tidak mengganggu pengguna. Skalabilitas tinggi, tentu saja karena ini dari Google. Kemudian ada mode keamanan yang sudah terintegrasi. Selanjutnya ada arsitektur SaaS. Arsitektur SaaS dalam hal ini dari Google Docs adalah desain dan struktur aplikasi perangkat lunak yang dikirimkan sebagai layanan melalui internet, di mana pengguna mengakses aplikasi yang dihosting secara terpusat di server jarak jauh tanpa perlu instalasi lokal. Arsitektur ini terdiri dari komponen utama seperti front-end atau antarmuka pengguna, back-end yang menangani logika bisnis, lalu ada basis data dan API-nya. Untuk arsitektur dari Google Docs sendiri, yang pertama ada presentation layer-nya. Ini diakses atau ditampilkan ke user dalam bentuk web interface atau browser. Kemudian logiknya, eh, application logiknya ini real-time collaboration engine. Jadi dalam satu waktu beberapa user bisa mengedit satu dokumen. Kemudian data storage dari Google Cloud, atau Google Drive Storage. Kemudian untuk networknya atau delivery layer-nya ada Global Load Balancer dan HTTPS protokol. Untuk security-nya Google Docs ada autentikasi, authorization, dan data enkripsi. Kemudian untuk availability dan scalability layer-nya Google Docs menyediakan auto scaling dan distribute microservice. Yang selanjutnya ada implementasi SaaS. Untuk implementasi SaaS akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nimpuna Dewanggani. Silakan, Mbak. Implementasi SaaS. SaaS sendiri mencakup berbagai aplikasi berbasis cloud yang membantu individu maupun organisasi dalam menjalankan aktivitas operasional. Salah satu contohnya adalah Google Docs. Google Docs merupakan aplikasi pengolah kata berbasis cloud yang menjadi bagian dari Google Workspace. Aplikasi ini tidak diinstal di komputer, tetapi disediakan sebagai layanan online. Implementasi SaaS pada Google Docs terlihat dari cara aplikasi ini dihosting sepenuhnya di infrastruktur
cloud milik Google. Pengguna cukup mengakses melalui browser tanpa instalasi software. Seluruhnya proses komputasi, penyimpanan dokumen, pembaruan fitur, hingga keamanan dikelola secara terpusat oleh penyedia layanan. Selain itu, Google Docs juga menerapkan konsep multi-tenancy, sehingga dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Layanan ini mendukung kolaborasi real-time dan terintegrasi dengan layanan SaaS lain seperti Google Drive dan Gmail. Jadi Google Docs merupakan contoh nyata penerapan SaaS karena aplikasi berjalan di cloud, mudah diakses, selalu terupdate, mendukung kolaborasi, dan dikelola langsung oleh penyedia layanan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari SaaS. Kelebihan utama dari SaaS yang pertama, biaya relatif rendah karena pengguna tidak perlu membeli lisensi atau infrastruktur sendiri. Kedua, aksesibilitasnya fleksibel karena aplikasi bisa diakses melalui internet dari berbagai perangkat. Ketiga, pemeliharaan sistem dikelola langsung oleh vendor, sehingga pengguna tidak perlu melakukan pengelolaan teknis sendiri. Kemudian, SaaS mudah diskalakan sesuai kebutuhan pengguna dan jumlah pengguna. Selain itu, proses implementasi juga lebih cepat. Kompatibilitas dan pembaruan dilakukan secara otomatis, keamanan ditangani oleh tenaga ahli, integrasi layanan lebih mudah, biaya dapat disesuaikan dengan penggunaan, serta mendorong inovasi layanan. Namun, SaaS juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Tanpa jaringan, layanan tidak dapat digunakan. Kedua, kontrol pengguna terhadap sistem relatif terbatas karena infrastruktur berada di pihak penyedia layanan. Ketiga, terdapat ketergantungan pada vendor, terutama terkait kebijakan layanan dan keamanan. Dan yang terakhir, ada tantangan terkait kepatuhan data dan regulasi, khususnya untuk organisasi yang memiliki aturan keamanan yang ketat. Jadi secara keseluruhan, SaaS menawarkan kemudahan penggunaan dan efisiensi biaya, tetapi tetap perlu mempertimbangkan risiko ketergantungan pada internet vendor serta aspek keamanan data. Untuk selanjutnya, demo dari contoh implementasi SaaS akan dijelaskan oleh Mas Weldy. Baik, selanjutnya akan dilakukan untuk demo SaaS yang kita ambil temanya. Untuk pertama, kita bisa mengunjungi website Google terlebih dahulu dan masuk ke dalam menu aplikasi Google. Yang di sini ada pilihan dokumen, yang dimana bisa disebut juga Google Docs. Untuk pertama, kita bisa membuat dokumen baru. Otomatis dokumennya dibuat langsung di platform Google Doc-nya. Pertama kita lakukan penggantian nama filenya. Di sini kami beri nama Cloud Computing kelompok 12. Terkait penggunaan implementasi Google Docs di dalam SaaS Cloud Computing, di sini file-filenya masih mirip dengan software pengolah kota lainnya. Di sini kita ada file, ada edit tampilan, sisipkan, dan beberapa tools lainnya. Di sini kita mencoba membuat file, kita sisipkan gambar, kita ambil gambarnya dari komputer, source-nya. Kita upload di sini. Nah, filenya sudah terupload di dalam filenya Google Docs-nya sendiri. Untuk di sini kita bisa buat beberapa teks ya. Contohnya di sini kita bikin kelompok 12 mata kuliah Cloud Computing.
di mana anggotanya mempunyai nomor induk mahasiswanya. Nah, di salah satu fungsi Google Docs tersebut juga bisa mengundang beberapa kolaborator yang memungkinkan kita untuk mengerjakan file yang sama. Di sini saya mencoba untuk membagikan terlebih dahulu file atau tautan yang terhubung langsung dengan file Google Docs-nya untuk mengundang teman-teman saya untuk mengisi nama berdasarkan nomor NIM yang sudah disebutkan. Saya share. Oke, teman-teman sudah join ya. Di sini ada 2 orang yang sudah aktif. Selanjutnya mohon dibantu untuk mengisi nama berdasarkan NIM yang sudah tertera. Oh iya, untuk akses editnya juga belum dibuka ya. Jadi di sini juga ada beberapa role ya. Kebetulan tadi saya baru memberi role sebagai viewer saja. Di sini ada viewer sebagai komentar dan editor. Oke, kita masukkan sebagai editor. Oke, selesai. Oke, selanjutnya bisa bantu diedit. Nah, di sini untuk para kolaborator sudah bisa membantu membuat kolaborasi di dalam file Google Docs. Nah, selanjutnya kita untuk coba mengatur penyimpanan file karena penyimpanan Google Docs ini terintegrasi dengan Google Drive ya. Salah satunya itu kita coba pindahkan filenya tersebut terlebih dahulu. Di sini file Google Docs-nya sudah terintegrasi dengan Google Drive saya. Kita masukin ke Google Drive. Di sini kita buat folder baru khusus. Oke, kita create. Nah, kita akan pindahkan file yang sudah kita create di dalam folder ini. Otomatis filenya sudah dipindahkan ke folder yang baru kita buat barusan. Nah, beberapa tools di dalam Google Docs ini juga bisa kita terapkan, salah satunya yaitu untuk menerjemahkan dokumen. Nah, di sini kita mencoba untuk menerjemahkan dokumennya ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita terjemahkan. Oke, yang sebelumnya kelompok 12 mata kuliah cloud computing di sini sudah ditranslate menjadi grup 12 cloud computing course. Selanjutnya kita bisa memastikan file di dalam Google Drive sudah terupdate atau belum. Sini kita masuk ke dalam folder cloud computing. Nah, di sini juga sudah ada file cloud computing yang sudah kita kerjakan bersama.
Berikut selesai demo dari tim kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.